Pertama-tama yang kami hormati sekaligus kami muliakan beliau Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, sekaligus bertindak sebagai keluarga besar daripada mempelai perempuan. Yang kami hormati sekaligus kami muliakan Bapak Abdul Hakim, Bapak Ustadz Abdul Hakim beserta Ibu, Ayahanda dan Ibunda, Adinda kami Rabiatul Adawiyah. Alhamdulillah pada hari ini telah dipersunting oleh Adinda kami Hamdani, yang pada hari ini kita saksikan peresmian pernikahannya yang telah diadakan kemarin. Selanjutnya yang kami hormati sekaligus kami muliakan Ayahanda dan Ibunda adik kami Hamdani, yaitu Pamanda kami Haji Basori dan Bibinda kami Hajah Umi Najwa. Alhamdulillah kami semua yang hadir dari kampung, yakni dari Desa Persasenen, Kecamatan Pengabuan. Kami sadar bahwa kondisi kita sekarang ini adalah kondisi yang kita tahu bersama. Mudah-mudahan dalam kondisi yang semacam ini tidak menjauhkan dan jarak kita, bahwa ini juga bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen kita bersalam-salaman, pengen kita bermuajah, tapi yakinlah ketika kita tidak bersalaman dan hati kita yang bersalaman, itu juga akan membawa keberkahan bagi kita semua. Akhirnya kepada semua pihak, kepada hadirin muhadirat yang menghadiri undangan ini, tolong doakan anak kami, semoga Dani dan Nia sekali lagi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari saudara Dani yang sudah jauh-jauh hari juga datang ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini dikuatkan oleh Allah sampai akhir hayat nanti. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita dan kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan kita juga semua dipelihara oleh Allah, iman kita, akidah kita, keselamatan kita, dan insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril menemui Adam, lamaranmu kepada Hawa sudah diterima. Hawa mengajukan proposal antum supaya bayar mas kawin berwujud baca selawat untuk Nabi terakhir 10 kali. Adam bilang, ya Jibril, kaifa usalli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin. Jibril, gimana aku baca selawat untuk Nabi terakhir? Aku belum bisa baca selawat. Adam sudah jadi Nabi, baca selawat belum bisa. Maka kita jangan berkecil hati. Kalau saudara kita belum bisa, jangan berkecil hati. Orang Nabi saja pernah belum bisa kok. Yang penting mau ngaji, ya nggak bener ya nggak pernah ngaji, itu saja sudah. Jibril bilang, Adam, tirukan aku. Jibril baca sallallahu ala Muhammad. Adam menirukan sallallahu ala Muhammad. Sampai menjadi etika adat tata krama anak cucu Adam, kalau melangsungkan pernikahan dibacakan selawat. Walaupun di kampung saya sudah ada tebu biru, orang-orang Jawa, selawat nggak boleh ditinggal. Kenapa? Nenek moyang kita dulu pakai selawat dalam melangsungkan pernikahan. Dan pernikahan ini selawatnya itu segotnya tertentu. Sallallahu ala Muhammad, begitu. Bukan Allahumma sholli. Baca selawat pernikahan jangan dibacakan selawat nariyah, jangan. Selawatnya ada sallallahu ala Muhammad. Adapun
adapun lagunya bebas. Sallallahu ala Muhammad, ayo sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah hidikna liziyarah qasidina hartaji minkas syafa'ah inda rabbil alamin, inda rabbil alamin. Ayo sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Muhammad, ya Aba Bakrin Siddiq, ya Umar Utsman wa Ali, Fatimah bintar Rasuli, Fatimah bintar Rasuli, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga bahagia dan sejahtera ini pertama syaratnya tunaikan kewajiban, ityanul wajibat. Akhlakul karimah yang diuraikan oleh Al-Ghazali sampai 4 juz dalam kitab Ihya, ringkasnya cuma 1, ityanul wajibat, menunaikan kewajiban. Maaf, Ia sama Dani tolong dengarkan. Hidup berkeluarga banyak mengalami kepedihan, betul? Hidup berkeluarga banyak mengalami kepedihan, tapi tolong dengarkan, hidup sendirian tak pernah mengenal kebahagiaan, betul? Atas dasar inilah maka Anda berdua ini punya sikap segera nikah, betul? Untuk merasakan kebahagiaan walaupun banyak penderitaannya. Kata orang kampung saya, bebujuan ini akeh ruwet renteni, senenge sak kelenten rekasane ketegor, betul?
rumah tangga bahagia sejahtera. Dalam bahasa Arab dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama, tunaikan kewajiban. Allah nggak pernah melihat kita, oh dia pejabat, dia pegawai, dia pedagang, dia kontraktor. Allah nggak lihat kayak gitu. Dia orang Jawa, dia orang Sumatera, dia orang Banjar, dia orang kota, orang kampung. Allah nggak pernah melihat begitu. Kamu jadi apa saja, di mana saja, kapan saja, asal kamu mau melaksanakan kewajiban, hatimu aku kasih ketenteraman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingin tenteram hatinya, tolong tunaikan kewajiban. Betul? Begitu kewajiban dilaksanakan, hati dikasih ketenteraman oleh Allah. Begitu kewajiban tidak dilaksanakan, ketenteraman diambil oleh Allah. Kita doakan Tia sama Dani bisa menunaikan kewajiban, Allahumma, termasuk pengantin kawak-kawak ini, betul? Kaplak-kaplak. Mudah-mudahan semuanya bisa menunaikan kewajiban. Ini pengantin kawak-kawak yang sangat membutuhkan obat-obatan pendukung, betul? Betul? Kita doakan bisa menunaikan kewajiban. Begitu kewajiban dilaksanakan, hati dikasih ketenteraman oleh Allah. Begitu kewajiban tidak ditunaikan, ketenteraman diambil oleh Allah. Pertama, yang kedua, maaf Ustaz Hakim, saya nggak bisa bicara panjang. Lagi pula jagung manten terlalu lama itu hukumnya makruh gitu. Saya ngerti, saya kiai. Saya khawatir kalau terlalu lama nanti ada kesan kiai sama barang makruh kok ngepen gitu. Pertama, tunaikan kewajiban. Kita doakan teman sekalian rakyat menegakkan kewajiban, Allahumma, termasuk pengantin kaplak plus kawak. Kedua, jadi pertama, tunaikan kewajiban. Bisa masyarakat, kota, kabupaten, provinsi, negara kok kepingin tentram, pejabatnya melaksanakan kewajiban, rakyatnya juga melaksanakan kewajiban. Negara kok belum tentram, pasti ada yang tidak melaksanakan kewajiban, pasti. Kedua, kepingin tentram, yang pertama tunaikan kewajiban. Yang kedua, saling menutupi kekurangan, betul? Sebelum resmi menjadi pasangannya, kekurangannya nggak nampak, yang kelihatan cuma kelebihannya. Dani ini memandang dia ini sudah yang ada cuma cantik sama cantik, betul? Nggak kalah dengan Via Valen gitu. Betul? Dia juga memandang Dani ini nggak kalah dengan Raffi Ahmad, betul? Apalagi dengan Tukul, jelas sebenarnya gitu. Begitu memasuki jenjang pernikahan, selang setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, yang pria ngerti kekurangan istrinya, istri ngerti kekurangan suaminya. Dan ini berlaku untuk umum, betul? Tapi kita kan orang yang punya iman. Gak ada orang yang sempurna kecuali Nabi dan istri-istri Nabi. Yang ada wanita dan segala kelemahan dan kekurangannya. Maka yang namanya wanita anggun, wanita idaman, wanita idola, itu hanya ada dalam tulisan, nyanyian dan puisi serta kepingan CD, betul? Yang ada wanita dan segala kelemahan dan kekurangannya. Walaupun wanita adalah tiang negara, betul? Wanita adalah tiang negara, kata Nabi. Maka Nabi mengatakan, An-nisa'u imadul bilad, idza soluhatil bilad, wa idza fasadatil bilad. Kata Nabi, wanita adalah tiang negara. Kalau tiang itu kokoh, kokohlah negaranya. Kalau tiang itu roboh, robohlah negaranya. Wanita adalah tiang negara, kalau pria adalah tiang jaler. Cakep banget itu. Betul? Sadar kekurangannya. Maka
tugas pasangan suami istri menutupi kekurangan. Suatu ketika suami ngerti kekurangan sang istri, tutuplah. Saat yang lain sang istri ngerti kekurangan suami, tutup. Maka Allah memberikan isyarat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Yang ketiga, saya cuma bicara 4 persatu. Yang ketiga, rumah tangga bahagia sejahtera. Pertama, tunaikan kewajiban. Yang kedua, saling menutupi kekurangan. Yang ketiga, saling berebut mengaku salah ketika ada permasalahan. Ini paling berat, berebut mengaku salah. Betul? Pak, Bu, ada pasangan suami istri pagi-pagi menjelang subuh ini saling berebut mengaku salah. Ada Nabi sama sang istri Dewi Aisyah. Nabi seorang pemimpin habis mengimami sholat isya, diminta untuk singgah di rumah para sahabat. Nabi pulangnya malam. Sang istri Dewi Aisyah nunggu Nabi nggak pulang-pulang, punya kesimpulan sendiri, barangkali Nabi nggak tidur di sini. Dewi Aisyah tidur di kamar, pintu ditutup. Nabi sekitar jam 11 malam pulang, sampai depan rumah lihat pintu ditutup. Nabi nggak mau ketuk-ketuk pintu. Komandan dupa, Nabi ragu janji pendupaan. Nabi serba santun dengan siapa saja. Nabi dengan legowo gelar serban tidur di depan pintu. Itu Nabi, Pak. Mau tidur di depan pintu. Maaf Pak, bapak-bapak tungkang sini sudah pernah tidur di depan pintu belum? Tolong Pak, nanti malam semalam saja nyotoh Nabi. Anggap saja Joko Tonggo kita aja. Nabi tidur tengah kamar, orang yang amat indah namanya. Ini Nabi, orang ini mau merindukan Nabi itu pertanda keinginan yang dikabulkan oleh Allah. Maka Grup Hadrah sering menceritakan orang yang merindukan Nabi pakai bahasa Arab. Orang yang merindukan Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Nabi punya gelar Al-Mustafa. Maka orang yang merindukan Nabi gelarnya Asyikul Mustafa. Dipanggil oleh Grup Hadrah, ya Asyikul Mustafa, hai orang yang merindukan Nabi, absir, bergembiralah binailil munah, keinginan Anda dikabulkan Allah, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat merindukan Nabi. Dipanggil pakai bahasa Arab, pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Begitu menjelang subuh, Dewi Aisyah bangun membuka pintu, terkejut Nabi tidur di depan pintu. Langsung Dewi Aisyah menangis minta maaf, Nabi saya yang salah, saya minta maaf sama engkau Nabi. Maka Nabi kata, Aisyah, bukan kamu yang salah, aku yang salah, aku yang harus minta maaf sama kamu. Dan begitu Nabi, saya yang salah, enggak saya yang salah. Dua orang pagi-pagi berebut mengaku salah, gampang dibenarkan. Sekarang paling berebut ngaku paling benar, sulit dibenarkan, betul? Ayo kita contoh Nabi. Yang terakhir, keempat, ini maaf, pertama tadi tunaikan kewajiban, kedua saling menutupi kekurangan, tiga saling berebut mengaku salah. Yang keempat, gak kalah pentingnya, didoakan orang banyak, betul? Walaupun tanpa didoakan orang banyak sudah sah. Tapi kalau belum didoakan orang banyak, berkah belum turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang mendoakan ini banyak para kiai yang hadir ini. Di situ Syekh Ahmad Shawi mengatakan, barang siapa ketika ada doa mau baca amin, Allah menciptakan 4 malaikat. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, 2 dari huruf mimnya lafal amin, 3 dari huruf ya-nya lafal amin, 4 dari huruf nunnya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat diperintah oleh Allah. Malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan pertama supaya dosa-dosanya semuanya dibersihkan oleh Allah. Ini perintah Allah.
Allah bilang, malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan supaya cita-citanya, keinginannya, obsesinya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau siang ini yang seorang yang hadir baca amin 20 kali, terciptalah 80 malaikat. Betul? Kalau yang hadir ada sekitar 400 orang, terciptalah 80 kali 400 berapa? 32.000 malaikat siang ini mendoakan kita semua. Doa malaikat pasti mustajab. Malaikat nggak pernah berbohong, malaikat nggak pernah maksiat. Betul, doanya pasti mustajab. Maka nanti kalau ada yang baca doa, tolong ringankan lisan kita untuk bacaan. Mudah-mudahan dua anak santri saya ini, Wia dan Dani, doanya dikabulkan Allah. Keduanya menjadi kader-kader penggerak dan pengendali ahlu sunnah wal jamaah. Lebih-lebih pesantren, ini penting, dua-duanya ahlu pesantren. Dulu ada tokoh pendidikan nasional, almarhum Dr. Dawes Dekker. Dia seorang Belanda, dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa kita bergabung dengan pergerakan bangsa kita. Bahkan akhirnya Dr. Dawes Dekker mengatakan, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pesantren. Ini pendapat Dr. Dawes Dekker dikuatkan oleh almarhum Ki Hajar Dewantoro yang nama kecilnya Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantoro santrinya Kiai Sulaiman Zainuddin kawasan Jogja. Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya mengatakan pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren, kata Ki Hajar Dewantoro. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serta mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantoro. Ada orang Indonesia yang pernah menjadi rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, almarhum Dr. Sujatmoko. Dalam sebuah seminar di Jakarta, Pak Jatmoko mengatakan, pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Apa yang modern? Manajemen tata organisasi. Adapun metode ngaji jangan ditinggal, harus pakai metode salafiyah, tidak boleh ditinggal. Betul? Alhamdulillah, kayak Batiatus Shorikah ini sudah pakai manajemen modern, sudah pakai salafiyah. Salafiyah jangan ditinggal. Ini hari ini, maaf, kitab-kitab salafiyah mulai banyak dipalsu. Maaf. Contoh, kitab karya Syekh Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang berjudul Faslun fi Ziyarati Qabrin Nabi, pasal menerangkan berziarah di kuburan Nabi. Kalau Bapak beli kitab karena yang baru cetakan dari Arab, maaf, beberapa kalimat diganti. Faslun fi Ziyarati Qabrin Nabi dirubah menjadi Faslun fi Ziyarati Masjidin Nabi. Pasal menerangkan ziarah di kuburan Nabi diganti pasal menerangkan ziarah di masjid Nabi. Sehingga mereka nggak mau berziarah kubur, alasannya Nabi nggak perintahkan, padahal itu kitab palsu. Kitab palsu sudah banyak beredar di toko umum. Maka saya anjurkan kalau mau beli kitab-kitab agama, tolong cari toko yang di lingkungan pondok pesantren, jangan asal toko. Kenapa? Karena banyak kitab palsu sekarang. Insya Allah dengan begitu kita akan tetap pada ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi ayah Ali bin Abdul Wahab yang naiknya masih keluarga dari Syekh Arsyad Banjar, semuanya ahli sunnah wal jamaah. Kebetulan ayah Ali ini mengambil ilmu tarekat dari bapak saya, Kiai Nawawi.
Bapak saya dari Pak B-nya bapak saya Kiai Haji Munir, Kiai Haji Munir dari Kiai Haji Zarkasi, Kiai Haji Zarkasi dari Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Karim. Syekh Abdul Karim mengambil ilmu tarekat dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat dan seterusnya sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sanadnya jelas. Maka Syekh Ibnu Sirin mengatakan, "I'lam anna hadzal ilma dinun, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu." Kata Syekh Ibnu Sirin, ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama, harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil. Betul? Jelas. Maka rantai silsilahnya. Ustaz Hakim kayaknya itu saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian berkah umurnya, amin. Berkah rezekinya, berkah keturunannya, dan semuanya menjadi penggerak dan pengendali ahli sunnah wal jamaah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Barangkali saja terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sebelum saya mengakhiri ngaji saya, perkenankan saya akan membaca pantun sedikit. Boleh ya? Ya. Bambu dipatah jadi sembilu, lalu daunnya dibuat atap. Semoga musibah cepat berlalu, virus corona segera lenyap. Sekian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zakari ba'adini sultani wa maghfir lana dhunubana khatayana kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dhunuba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah barik lahuma fi rizqihima wa barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi dzurriyyatihima waj'al lahuma ya Allah dzurriyyatan thayyibah a'ilatan mardiyah a'ilatan azizah a'ilatan barakah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadzal ma'had baqiyatus shalikah ma'muran bin nur wa ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fidat wa kasratil jamaah wa talamid wal arzak wal istiqomah wa sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqifu biha harban wa qitalan fi Palestin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqifu biha harban wa qitalan fi Palestin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqifu biha harban wa qitalan fi Palestin. Allahumma ya Allah qif harban wa qitalan fi Palestin waj'al daerah Palestin solahan lil Islam wal muslimin. Allahumma ya Allah kif harapan wa qitalan fi Palestin waj'al Palestin solahan lil Islam wal muslimin. Allahumma ya Allah kif harapan wa qitalan fi Palestin waj'al Palestin solahan lil Islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.